Oke, menyapa kembali. Shalom teman-teman, shalom KDP. Suaraku terdengar kah? Ya, Kak, dengar. Shalom semuanya. Oke. Wah, kita senang banget ya kita hari Sabtu gini siang-siang. Jangan pada ngantuk ya teman-teman ya, kita mau pembinaan, jangan pada ngantuk, malah kita mencari tempat yang nyaman, tempat yang sip lah untuk kita bisa konsentrasi gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai, aku persilakan teman-teman untuk mengambil strategi sejenak. Strategi dimulai. Oke, saat tadi selesai. Senang sekali kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini sama-sama untuk melakukan pembinaan bagi teman-teman pengurus, bagi teman-teman PKK, dan juga bagi teman-teman pelayan semua di sini. Kita melakukan pelayanan kita setiap minggu, setiap hari di dalam pelayanan kita sehari-hari gitu kan. Pasti kita emang tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan karena itu memang kerinduan kita dan memang apa ya, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan selalu. Mari kita naikkan lagu menyenangkanmu yang akan dipimpin oleh Jane. Aku persilahkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk membuka pembinaan kita hari ini. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami berkumpul dalam ruangan Zoom ini. Tuhan, kami bisa mempelajari bersama-sama bagaimana menjadi pelayan yang berkualitas dan menjadi pelayan yang benar-benar memiliki kualitas pelayan yang baik, Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau serahkan pembinaan kami hari ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, agar bisa berjalan dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik, dan kiranya Engkau memberkati KDP dan juga para pelayan yang melayani, agar bisa melayani dengan baik, dan juga Engkau memberkati setiap dari kami yang mendengarkan. Engkau berkati juga Tuhan setiap device, setiap sinyal, dan setiap wifi listrik juga yang memfasilitasi kami dalam pembinaan ini Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh dan kami memiliki hati yang benar-benar ingin bertumbuh hingga ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberikan syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, tema kita hari ini kan tentang menjadi pelayan yang berkualitas gitu kan. Ketika kita memiliki teladan, memiliki suatu contoh yang baik, yang kalau menurut aku sih contoh dalam melayani yang paling terbaik adalah Tuhan Yesus kita sendiri, di mana dia tuh memberikan ketaatannya dengan sepenuh hatinya, memberikan dirinya, nyawanya untuk pelayanan yang ia benar-benar berikan. Dan sebenarnya juga kita seharusnya seperti itu, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, memberikan apa yang sebaiknya dari kita berikan. Kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, memberikan segala pelayanan kita yang terbaik dari kita. Mari kita angkat pujian, aku mau sepertimu Yesus. Aku persilakan Jane. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidup
Aku persilakan kepada Kak Deve untuk menyampaikan firman. Terima kasih Angela. Selamat siang teman-teman. Ini memang jam-jam yang rawan buat kita semua. Tapi kita, aku nggak bisa share screen. Boleh minta tolong di open atau dijadiin co-host supaya aku bisa share screen. Ya, teman-teman mungkin hari ini Sabtu weekend, tapi pembinaan. Semoga nggak bete ya. Dan nggak ngantuk, dan semoga udah makan siang juga, jadi teman-teman bisa lebih seger. Apa udah bisa? Oh ya, sudah bisa. Terima kasih teman-teman. Iya, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pelayan yang berkualitas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau memanggil kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam kapasitas kami masing-masing, baik kami sebagai pengurus, baik kami sebagai pelayan mimbar, baik kami yang melayani sebagai pemimpin kelompok kecil, ataupun pendamping pelayanan mahasiswa bagi adik-adik kami yang masih ada di kampus. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memakai kami menjadi rekan kerja-Mu. Tidak hanya Engkau juga memanggil kami, tetapi Engkau berkenan untuk memperlengkapi kami pada siang hari ini. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami semua. Biarlah roh Tuhan memampukan kami dan menguatkan kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Berbicara dan bersabdalah ya Tuhan, kami pengikut-pengikut-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, mau meneladani Engkau di dalam melayani umat-Mu. Tuhan berkati dan tolong, mohon pimpinan Tuhan bagi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami dan juga hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, saya mau kita menyaksikan satu buah video ini. Ini videonya dalam bahasa Belanda, campur ya bahasa Belgia gitulah. Tapi nggak masalah walaupun kita nggak mengerti tulisannya, tapi saya pengen teman-teman perhatikan alur ceritanya, ya. Sebentar. Good afternoon, and 146 is ready to taxi. Mr. Smith boarded? Just a minute, I'll just check for you. He's just boarded. Okay, go, go, go! Mr. Smith, can you look outside? There's a message for you. Yes! Ya, teman-teman, sebentar, kalian stop sharing dulu. Iya, kira-kira kalau menurut teman-teman semua, ini iklannya lagi ngomongin tentang apa sih? Siapa ya? Aku mulai dari Faro dulu deh. Sorry ya, aku kan belum kenal semuanya, nanti kalau KDV tembak-tembak jangan ngambek ya. Faro, kira-kira itu iklannya lagi ngomongin tentang apa sih? Sambil KDV buka PPT KDV ya. Ada sesuatu gitu yang mau ditunjukkan ke penumpangnya ya, dan dengan cara itu kerjasamanya
jadi tersampaikan dengan penumpang walaupun sudah lepas, maksudnya udah terbang gitu kan. Kalau Angela, kira-kira ini mau ngomongin tentang apa sih? Jadi mungkin kayak aku lihat ya Kak, dia tuh mau ngasih surprise ke salah satu penumpangnya gitu. Kayak jadinya yang tadi Kak Farah bilang kayak langsung si karyawan itu yang bekerja di perusahaan maskapai itu kayak langsung nyiapin gitu loh, kayak udah langsung nyiapin rencananya mungkin yang udah mereka rencanakan sebelumnya gitu, jadi langsung berjalan dengan baik. Ya, makasih Angela. Yang lagi nobar deh, bertiga nih. Siapa yang bertiga deg-degan? Ayo, pada ngumpet. Feby, Ruth, Leoni, ya udah gangsit aja deh. Sekarang siapa yang mau ngomong? Gak usah pada kabur dari layar, udah ketahuan juga. Ya udah, itu siapa? Ayo. Gak apa-apa. Nggak ujian. Ya malah kabur. Ya udah deh, siapa dong? Siapa itu yang di tengah, Ruth? Yang samping kiri Feby, samping kanan Leoni. Kira-kira tadi iklannya ngomongin tentang apa sih? Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Aduh, kenapa ini bukan pengakuan dosa? Nggak apa-apa, biar kalian seger ya. Jadi kalau kalian yang bisa open kamera, jangan ditutup ya, langsung ketakutan pada ditutup. Nggak apa-apa ya. Ya, kira-kira Feby, Ruth, sama Leoni ada pendapat nggak? Ini videonya tentang apa sih? Itu masih di-unmute. Ntar kalau ngomong nggak kedengeran sama yang lain. Benar, Kak. Apa? Nggak apa-apa, ngobrol aja kita. Kita kan lagi santai-santai nih sambil pembinaan. Kalian angkatan berapa? Iya, kita Beda-beda, Kak. beda-beda. Ada yang 2018, ada yang 2019. Aku paling muda. Oh iya, Kak Devi yang paling muda tahu. Oh iya, Kak. yang paling muda. Mantap, Kak. Iya, kira-kira kalian ada pendapat nggak? Ini lagi ngomongin tentang apa sih iklannya? Yang pasti tadi kan di ini ya kayak apa tentang penerbangan gitu. Penerbangan Pesawat. Kayak apa sih, mau nunjukin sesuatu gitu, tapi aduh susah jelasinnya, Kak. Gak apa-apa. Ya udah, tadi penerbangan pesawat. Terus teman-teman yang lain gimana? Ada apa lagi? Tadi serius. Jadi ada kasih satu pesan penting gitu ya sama salah satu penumpangnya ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, teman-teman tadi makasih ya grup mabar, grup mabar. Jangan dimatiin langsung ya kameranya. Siapa tahu ada. Siap, Kak. Siap, Kak. Iya, teman-teman tadi iklan yang kita lihat itu adalah iklan salah satu penerbangan atau ya bukan punya negara sih, tapi salah satu penerbangan milik Belgia. Ya, Brussels itu Belgia, dan di situ dia sedang mau menceritakan bahwa pelayanan yang diberikan itu lebih dari cuma sekedar pelayanan penerbangan, tapi ada yang lebih dari sekedar si penumpang duduk di pesawat dan sampai ke tempat tujuan. Ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu apa? Diri si penumpang tersebut. Kepentingan, kondisi, dan juga apa yang terjadi pada si penumpang itu penting buat airlines itu. Makanya mereka kayak lebay banget ya. Aku yakin juga nih kalau Faro nanti menikah, punya anak gitu ya, tiba-tiba istrinya melahirkan, terus dia nelpon ke airlines gitu misalnya. Mungkin nggak itu akan kayak gitu? Ya nggak tahu. Tapi namanya iklan, dia sedang mau memberikan sebuah impresi kepada pelanggannya atau kliennya, we have a very good quality. Kita punya kualitas yang extraordinary, bukan cuma sekedar kualitas penerbangan, tapi juga lebih daripada itu kami
memperhatikan engkau. We are passionate about you. Makanya tadi kalau kalian perhatikan di ujung, itu bicara tentang kualitas yang lebih daripada biasanya, yaitu mereka memperhatikan si penumpang tersebut. Nah, bicara tentang menjadi berkualitas, itu orang-orang ataupun dunia berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitasnya. Nah, gimana dengan pelayanan? Gimana dengan kita? Apakah kita menempatkan pelayanan mahasiswa sebagai PKK, sebagai pelayan MC, sebagai pemusik, sebagai pengurus, itu hanya sekedar pelayanan yang biasa aja? Nggak perlu kok selebay itu gitu, mengerjakan pelayanan. Nggak perlu kok harus the best banget. Toh juga gua harus mengerjakan hal-hal lainnya. Ada serial startup yang sedang seru-serunya yang harus gue tonton gitu ya. Tadi malam udah nanti-nanti. Episode berapa? 11 mungkin. Iya, Kak. Ya. Nah, apa? Menjadi pelayan yang berkualitas itu tuntutan juga yang harus kita berikan kepada diri kita. Yang harus kita tunjukkan juga dalam pelayanan kita. Nah, tadi Angela sudah bilang waktu dalam pengantar pujian, keserupaan dengan Kristus. Kristuslah yang menjadi teladan. Ku ingin sepertimu ya Yesus. Itulah yang harus kita kejar sebagai seorang pelayan-pelayan yang mengatasnamakan ataupun kita bilang diri kita ini pengikut Kristus. Ya berarti standar utamanya adalah Kristus. Mari kita membuka Markus 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. KDV mau minta Hermina, coba baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Nanti siap-siap yang lainnya nanti dulu. KDV tunjuk on the spot aja. Jangan langsung matiin kamera ya. Gawat tiba-tiba live meeting lagi, gue diomelin sama Junita nanti nih. Ya, Hermina udah siap? Silakan. Yesus di rumah ibadat di Kapernaum ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum setelah Hermina, sorry bisa kencengan dikit suaranya, KDV nggak terlalu dengar, takutnya teman-teman yang lain nggak dengar juga. Oke, ini segini udah kedengeran? Ya. Oke. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluar daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sebab mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, kira-kira ini bicara tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju ataupun ketika tiba di Kapernaum, dia masuk ke rumah ibadat dan di dalam rumah ibadat dia mengajar. Lalu kemudian ditemukan ada seorang yang kerasukan roh jahat dan di sana Tuhan Yesus kemudian mengusir roh jahat tersebut. Dan orang-orang dikatakan di situ takjub. Nah, tolong bacakan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Siapa ya? Sebentar ya, KDV lihat dulu. Patricia Meike, bisa open camera atau bisa unmute nggak? Kalau memang gangguan sinyal nggak apa-apa. Atau lagi apa, nggak apa-apa juga.
Patricia? Mungkin gangguan sinyal kali ya. Udah deh kalau gitu Rosinda. Ya, Rosinda minta tolong. Ya kena deh gue katanya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 24, sekeluarnya dari rumah ibadat itu... Ayat 29, maaf Dek. Ya Kak, sorry. Iya. Ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Iya. Ini juga situasinya masih di Kapernaum. Dan ketika Yesus selesai dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah Yakobus. Ia pergi ke rumah Simon dan Andreas ya. Di situ di rumah Simon dan Andreas, mertuanya Simon lagi sakit demam. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan ketika ibu mertua Simon ini sembuh, kemudian orang-orang banyak ketika di menjelang malam itu sebanyak mungkin datang, hadir gitu ya, ke rumah si Simon Petrus ini untuk mencari penyembuhan kepada Yesus. Minta tolong lanjut membacakan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Siapa ya? Elva deh, Elva. Bisa open cam sama unmute. Halo Kak, ayat 35 ya Kak? Iya, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Silakan, Pak. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Iya, terima kasih ya Elva. Masih di Kapernaum, Tuhan Yesus dikatakan setelah semalaman ataupun tampaknya sepertinya sangat larut ya, karena kan dikatakan di ayat sebelumnya itu semua orang di kota itu berkerumun di depan pintu rumah Simon Petrus dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan. Tetapi pagi-pagi benar dia kemudian dikatakan pergi ke tempat sunyi dan berdoa, dan ketika dikatakan sama murid-muridnya bahwa ada orang banyak mencari dia, Tuhan Yesus malah bilang, mari kita pergi ke kota lain. Nah, teman-teman, 3 kejadian, serangkaian kejadian di Kapernaum ini, kita bisa melihat atau akan mempelajari apa sih karakteristik dan kualitas pelayanan Yesus. Kalau kita bicara tentang kualitas pelayan, tidak ada contoh yang sempurna dan tidak ada contoh yang paling mutlak gitu selain ada pada diri Yesus. Nah, kalau kita lihat Markus ini adalah ataupun perikop yang barusan saja kita baca ya, ada 3 perikop. Ini adalah kisah permulaan pelayanan Yesus. Kalau kalian punya Alkitab konvensionalnya kayak gini ya, ada itu di bagian ayat 16, judul perikopnya apa? Di ayat 16, judul perikopnya apa di situ? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yes.
Jadi jelas di sini adalah perjalanan mula-mula atau permulaan pelayanan Yesus. Jadi awal mula-mulanya kira-kira Tuhan Yesus tentu dong ingin menunjukkan kepada murid-murid bagaimana sih melayani. Apa yang harus dilakukan oleh diri seorang pelayan, oleh seorang murid nanti yang akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus ketika nanti Tuhan Yesus mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Nanti murid-murid lah yang akan melanjutkan pelayanan ini. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-murid lalu mereka berjalan menuju Kapernaum. Apa yang dilakukan di Kapernaum? Saya merenungkan ada 3 karakteristik utama khususnya melalui perikop ini yang kita bisa pelajari kalau kita mau ngomongin tentang atau mendefinisikan tentang kualitas pelayanan. Ya, kualitas pelayanan dan kualitas seorang pelayan. Yang pertama, Yesus menunjukkan otoritasnya. Baik itu dalam pengajaran dan kuasa kegelapan. Kalau kita perhatikan dari ayat 29, salah ini harusnya ayatnya 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, ini salah ayatnya, Kak Devi salah tulis, nanti Kak Devi perbaiki, nanti aku kirim ke Faro ya, PPT aku ini. Jadi ini harusnya ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27, Tuhan Yesus di situ dikatakan ketika hari Sabat mulai, dia mengajar ke dalam rumah ibadat. Nah, ayat 22 mengatakan mereka takjub, gitu. Mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, apa maksudnya? Mengajar dengan kuasa. Apa maksudnya mereka takjub? Apakah mereka-mereka ini orang yang terpukau dengan kata-kata manis Yesus? Kata yang dirangkai bak puisi seperti Firza Basari misalnya gitu, yang gampang banget kayak kata-kata tuh ya meloncat-loncat di kepala dia dan indah. Enggak. Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Maksudnya adalah Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas yang ada pada dirinya. Bukan cuma sekedar mengulang-ulang tradisi, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus selalu mengajar, aku mengatakannya kepadamu. Ada firman Tuhan tertulis, begini, begitu misalnya. Tetapi aku mengatakannya kepadamu. Kalau kita lihat di atas Markus itu kan ada pencobaan di padang gurun ya. Ada judul kan Yesus memanggil murid-murid, di atasnya itu Yesus tampil di Galilea, dan perikop atasnya itu ada pencobaan di padang gurun. Itu versi ringkasnya. Tapi kalau kita baca di Matius, ada percakapan antara iblis dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pencobaan yang ketiga mengatakan, enyahlah engkau iblis. Itu mau memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu orang yang full of authority. Orang yang mengajar dengan kuasa. Perkataan Yesus itu bukan cuma sekadar perkataan-perkataan yang diteruskan turun-temurun. Tidak. Tetapi Yesus langsung dengan kekuasaan ataupun dengan kuasa yang ada padanya mengajar umat. Mengajar orang-orang Yahudi pada kala itu. Perkataan yang sanggup mentransformasi hidup seseorang. Dan saya pikir itu langsung divalidasi, langsung dibuktikan dengan konkret dengan tindakan pengusiran roh jahat. Ya. Ketika dikatakan di ayat 22, mereka takjub karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat.
Ayat 23, pada saat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ini nggak ada sesi perkenalan ya, seperti mungkin Kak Deve tanya tadi sama Ruth sama Leoni, angkatan berapa kalian? Nggak ada perkenalan kayak gitu. Si iblis ini langsung tahu dia siapa yang ngomong ini, Yesus. Tadi Kak Devi juga nggak nanya sama Feby sama Ruth Leoni itu dari mana asalnya, tinggalnya di Tanjung Duren. Mungkin bukan. Enggak, tapi iblis langsung tahu. Orang yang kerasukan roh jahat ini langsung tahu Yesus itu bukan Yesus yang dari A, dari B, dari C, tapi Yesus yang dari Nazaret. Perhatikan kesaksiannya, Kak Devi pakai tanda kutip ya, kesaksiannya si iblis. Dia bilang, aku tahu siapa engkau. Jangan-jangan kita jauh lebih nggak tahu siapa Yesus dibanding iblis. Roh jahat pada kala itu dituliskan dia tahu siapa Yesus. Yang kudus dari Allah. Roh jahat itu kemudian menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ya, Yesus menghardik. Katanya diam, keluar dari orang itu, kemudian roh jahat itu kemudian menggoncang-goncang orang itu kayak seakan-akan nggak mau lepasin. Saya nggak tahu teman-teman apakah pernah ada dalam pengalaman eksorsisme gitu ya, ataupun pernah nonton mungkin eksorsisme. Tapi KDV pernah dampingin adik kelompok kecil KDV sendiri yang memang kerasukan roh jahat dan harus dilepas, itu capeknya minta ampun teman-teman. Bisa berjam-jam. Dan itu mengerikan. Kuasa kegelapan itu begitu ingin mencekram manusia. Tapi Tuhan Yesus berkata, diam, keluar daripadanya. Tuhan Yesus nggak bilang macam-macam. Nggak bilang, ya, nggak tawar-menawar. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang, diam, keluar. Dan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu menjerit sambil dengan suara nyaring, keluar daripada orang tersebut. Perhatikan kembali reaksinya. Orang-orang semua takjub dan kemudian memperbincangkan, ada apa ini? Suatu ajaran baru. Saya pikir kalimat suatu ajaran baru, kalau saya jadi ahli Taurat gitu ya, saya mungkin akan merasa miris. Lu yang on atau memang gue yang gak bisa mengajar? Sampai ini dikatakan sebuah ajaran baru. Orang-orang ini mengatakan bahwa Yesus berkata-kata dengan kuasa. Kuasa itu, ya Faro bisa aja bilang, roh jahat dalam diri KDV keluar. Ternyata nggak keluar. Bisa juga. Tetapi itu terbukti, Yesus itu berkata-kata dengan kuasa karena roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Ada otoritas dalam pengajaran. Ada kuasa dalam pengajaran. Karena apa? Karena Yesuslah yang memang ditunjuk atau dialah yang kudus dari Allah. Apakah kita bisa gitu ya teman-teman, ya kalau ini pembinaan pelayan gitu ya, menjadi pelayan berkualitas, gimana dong Kak Deve? Kan kita bukan Tuhan Yesus. Iya betul. Tapi bukankah dalam Matius 28 ayat yang ke-19 mengatakan, kuasa akan turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Dalam Kisah Para Rasul 1, murid-murid diperintahkan jangan keluar dari Yerusalem dulu sampai Roh Kudus turun. Karena roh yang sama yang ada dalam diri Yesus yang mengajar orang-orang ini dengan kuasa, roh yang sama itu juga akan
memampukan kita untuk mengajar dengan kuasa. Yang harus kita pastikan adalah do not simply repeating the traditions. Tapi gumuli baik-baik. Kalau kamu sebagai PKK persiapan dengan baik, minta Tuhan mengurapi, mohon berkat Tuhan, mohon kuasa Tuhan untuk bekerja. Kalau kamu jadi MC, persiapan baik-baik, mohon Tuhan, mohon kuasa Tuhan untuk bekerja. Supaya semua orang-orang tuh bukan takjub sama kita, tapi takjub sama kuasanya Tuhan. Takjub sama Tuhan sendiri. Kita sudah menerima janji itu bahwa kuasa akan turun ke atas kita. Kita akan dimampukan menjadi saksi. Bukan cuma di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, tapi di seluruh dunia termasuk kita. Termasuk di Ukrida. Jadi bagi saya pertama-tama, kita nggak akan mungkin bisa mengubah hidup orang. Kalau dengan kuasa kita sendiri, itu hanya dengan pekerjaan Tuhan. Tapi apakah kita percaya, kita meminta, kita menerima kuasa itu? Menjadi seorang pelayan tanpa kuasa dari Kristus. Ini cuma sekedar kumpul-kumpul. PMK kumpul-kumpul. Tidak ada yang dilepaskan, tidak ada yang ditransformasi, tidak ada yang terkagum dengan kuasanya Tuhan. Maka hal pertama yang harusnya kita mohon sama Tuhan, pelayanan ini bukan punya kita, ini punya Tuhan. Seberapa kudus kita, seberapa layak kita? Enggak layak. Enggak layak. Sudah seberapa banyak kita berdosa sampai pada jam ini? Sering. Mungkin kita juga tadi habis marahan sama orang tua kita, sama mama kita. Mungkin tadi kita kesal-kesalan sama pengurus, sama orang lain, bahkan mungkin sama tukang GoFood yang telat anterin makanan. Atau hal-hal lain. Kita mungkin tadi nggak berdoa, nggak saat teduh. Kita memang penuh dengan kelemahan. Maka kuasa Tuhan sangat kita perlukan. Kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk mengubah dan mentransformasi hidup orang. Saya mau menceritakan satu kisah yang menurut saya agak-agak nggak terpikirkan gitu. Bahkan nggak akan terpikirkan sama saya misalnya bulan Maret lalu. Tidak pernah terpikirkan. Tapi ada satu bentuk pelayanan, sebentar ya. Maaf. Tadi ada temanku sebentar. Jadi ada satu bentuk pelayanan yang saya pikir ini kalau bukan gara-gara pandemi, kayaknya nggak mungkin. Mata kita tuh nggak mungkin terbuka deh kalau ini ternyata bisa dilakukan. Ya memang contohnya kayak kita nih sekarang ya Zoom gitu ya. Iya benar bisa juga dilakukan. Tapi ada satu bentuk pelayanan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh salah satu senior saya di Perkantas namanya Pak Sagala, yaitu pelepasan atau pelayanan okultisme, pelepasan roh jahat dari Zoom. Orangnya di Kupang, Pak Sagala di Jakarta, cuma berhadapan sama monitor, melakukan pelayanan pelepasan kuasa jahat. Bayangkan, kuasa Kristus sanggup menerobos dimensi ruang dan waktu. Ketika saya memikirkan ini, betapa powerful-nya kuasa Tuhan itu sanggup menerobos apa yang kita pikir itu dulu tidak mungkin. Jadi kalau teman-teman merasa sedang kecil hati, mungkin nggak sih dilakukan pembinaan melalui layar monitor kita ini? Mungkin nggak sih adik-adik kita akan bertumbuh
tanpa ada ketemuan secara rutin, ketemuan fisik? Mungkin nggak sih ada pertobatan-perdobatan dialami? Mungkin nggak sih nanti ada pengurus baru yang akan mau melayani di Ukrida? Mungkin. Ada kuasa. Tuhan sudah menjanjikannya dan Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan menjadi saksiku. Saya pikir ini pelayanan yang membuat saya makin kagum gitu ya. Saya makin belajar betapa kuasa Tuhan itu mampu menerobos banyak hal dalam hidup yang tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan sebelumnya. Bayangin, pelepasan kuasa kegelapan melalui Zoom. Saya sebenarnya punya videonya, tapi saya belum izin sama yang punya untuk tayangin, jadi saya nggak enak. Kalau kalian perhatikan ataupun lihat videonya, kalian akan kagum sama Tuhan. Bisa ternyata Tuhan. Bisa, teman-teman. Jangan ragukan kuasa Tuhan dalam pelayanan kita. Apa yang nggak pernah terpikirkan, apa yang kita mungkin pikir itu sebagai sebuah keterbatasan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari itu. Yang pertama, kalau kita mau bicara tentang kualitas pelayanan ada pada kuasa, ada pada otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Dan Yesus sudah menjanjikan yang akan kita terima. Yang kedua, nah ini baru ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Compassion. Kuasa tanpa compassion, tirani namanya. Ya. Setelah Yesus, ini tampaknya kayaknya cepet banget gitu ya. Saya nggak tahu ini berapa lama. Kalau KDV waktu itu tadi kan bilang sekitar ya 3 jam 4 jam ya pelepasan itu, tapi itu juga nggak selesai. Besok mesti dilanjut lagi. Tapi ini ketika Tuhan Yesus melakukan pengusiran roh jahat, kemudian tersebar dengan cepat tentang dia di segala penjuru Galilea. Kemudian di ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Nah, di situ, di rumah itu, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kenapa mereka memberitahukannya kepada Yesus? Pernah nggak nanya kayak gitu? Kenapa nggak dikasih obat aja ya? Emang dulu nggak ada obat? Pasti ada. Tapi ketika mereka melihat Yesus sanggup berkuasa terhadap roh-roh jahat, mungkinkah Yesus juga berkuasa terhadap sakit penyakit? Lalu kemudian ketika mereka memberitahukan keadaan ibu mertua Simon, Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka, dan menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Dan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan. Bayangin teman-teman ya, kalau yang tadi KDV bilang, KDV ngelayanin satu orangnya bisa 3 jam 4 jam ya. Ya KDV memang bukan Tuhan Yesus, tapi saya membayangkan bahwa itu capek banget teman-teman. Begitu capek, datang disuruh, atau bukan disuruh ya, diberitahukan kepada Tuhan Yesus, ada orang yang sakit, ya Tuhan Yesus tahu pasti dia butuh kesembuhan. Bukan cuman perempuan itu, ketika perempuan itu kemudian sembuh, mertua Simon itu sembuh, kemudian malah menjelang malam seluruh kerumunan kota berkumpul di depan rumah Simon. Untuk meminta apa? Meminta kesembuhan. Sesibuk-sibuknya Yesus mengajar, melawan kuasa kegelapan ketika ia bertemu dengan mertua Petrus.
Hatinya terenyuh melihat penderitaan dan sakit si ibu ini dan semua orang. Ini kualitas yang saya sendiri terus-menerus memohon kepada Tuhan untuk mengaruniakan hati seperti Tuhan Yesus. Kita ini gampang capek. Kita ini melayani manusia yang apa ya Kak Devi bilang, rapuh juga, penuh retak, penuh masalah, dan itu nggak gampang, nggak capek, bukan nggak capek, nggak mudah. Kita bisa hanyut ataupun tenggelam dalam keegoisan kita dengan berkata, aku juga butuh me time. Siapa sih lu yang menuntut waktu gue gitu? Ini udah malam coy gitu ya. Lewat dari jam 5, gue gak mau ngomongin pelayanan. Gue mau ngomonginnya drakor. Oke, boleh sini. Teman-teman, nanti kalau teman-teman melayani, minta ini sama Tuhan. Tuhan kasih aku hati yang luas seperti hatinya Tuhan. Orang demi orang akan berlalu lalang di depan kita. Kita harus belajar memperhatikan. Kita harus belajar mengasihi. Kita harus belajar mengampuni. Membujuk. Berinisiatif lebih dulu. Masa gue mulu-mulu sih Kak yang inisiatif? Masa ini orang gak mau inisiatif? Compassion terhadap orang yang dilayani. Dan rekan-rekan sepelayanan. Itu menjadi kualitas yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan mestinya menjadi kualitas kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hatinya terenyuh. Bukan cuma sekedar sibuk mengajar, sibuk ini dan itu. Dan kemudian Yesus komplain. Enggak. Saya yakin ketika Yesus melihat mereka semua, dia terus tetap mau melayani, kuncinya ya di ayat ini ya. Di Matius 9 ayat 36 Tuhan Yesus mengatakan, di situ dikatakan catatan Matius, dia melihat mereka seperti domba yang lelah dan terlantar dan tidak bergembala. Itu perspektif. Jadi kalau kita ngelihat jemaat yang kita layani itu cuman jemaat bandel, pembangkang, sulit, kegiatan PMK berjalan. Nggak peduli ini dan itu. Tapi ini nggak begitu kita mengerjakan pelayanan itu. Ya. Pelayanan kita harus berorientasi atau diwarnai dengan kasih, dengan belas kasihan, dengan keteladanan. Yang ketiga, faithfulness. Kalau kita perhatikan di ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39 ya, setelah Yesus pasti capek gitu ya, lelah melayani seharian, dikatakan di situ pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kalau pakai MHB ayat yang dipakai untuk ngomongin tentang apa yo Faro? Saat teduh. Ya. Bab 2 kalau nggak salah ya. Bab 2 kalau nggak salah tentang saat teduh itu ngomongin tentang ayat ini. Tapi selain bicara tentang saat teduh dan relasi dengan Tuhan, ayat ini juga ngomong bagaimana Yesus itu committed to the vision. Dia bilang apa waktu itu? Waktu orang banyak mencari dia bilang malah pergi ke tempat lain ya. Ketika pelayanan berhasil, dicari orang banyak, dibutuhin orang banyak, si ini dan si itu sembuh. Pengusiran setan berhasil, tapi
malah pergi ke Galilea. Ini kan tadi di Kapernaum ya, malah pergi ke Galilea. Dan di situ dikatakan Yesus memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus setia pada visi. Fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Tidak terbawa arus aktivitas dan kondisi. Committed to the vision. Saya yakin teman-teman pasti ketika menggumulkan pelayanan ini, berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, melalui PMK Ukrida. Kita bisa gampang sekali gitu ya, terhisap sama aktivitas-aktivitas kegiatan pelayanan. Tapi jangan sampai kita bergeser. Kita nggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Memberitakan Injil. Mengusir setan-setan. Melakukan pembinaan, pemuritan. Ini pelayan yang menunjukkan kualitas. Dia yang setia pada visi. Kamu bisa aja baik, tapi ngerjain sana-sini. Nggak tahu mau kemana. Kamu bisa aja terlihat sibuk, tapi tidak sampai kepada tujuan. Faithfulness, committed to the vision. Penting teman-teman. Nah, kalau 3 kualitas ini, Tuhan tunjukin. Yang pertama, masalah otoritas, kuasa. Kedua, compassion. Ketiga, faithfulness. Inilah kualitas yang harusnya kita tunjukkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kuncinya, apa kalau kita mau melakukan pelayanan seperti Yesus? Ada juga ditulis di situ, teman-teman. Bergaul akrab dengan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran sejati untuk menolak penyesatan. Kita butuh tahu apa yang benar. Ya, Yesus. Kita tahu nggak siapa Yesus? Dari mana kita tahu siapa Yesus? Bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan kebenaran. Itu kuncinya yang pertama. Yang kedua, bergaul akrab dengan Bapa di surga. Di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bergaul akrab dengan firman Tuhan, dengan Bapa di surga, berdoa. Kalau tadi awalnya yang tadi Kak bilang ini tahu kebenaran, kamu berarti mempelajari firman Tuhan. Kamu perlengkapi dirimu dengan buku-buku, bacaan-bacaan yang memang baik untuk kamu bisa mengajar dengan capable. Ketika nanti orang bertanya kepada kamu, bagaimana menurut kakak tentang pandangan ini? Kamu tahu memberi jawab. Tapi kalaupun kamu tidak tahu, jangan ngasal. Lebih baik bilang, nanti ya, KDV nggak tahu. Nanti KDV cari tahu dulu, kamu cari tahu, KDV cari tahu, kita diskusi sama-sama. Kedua, tadi kuncinya, bergaul akrab dengan Bapa di surga. Doa. Ya. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa yang dipercakapkan? Saya nggak tahu, kalau kita lagi hektik gitu ya, tentu kita bisa kehilangan arah. Saya pikir ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Mungkin salah satu yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah, Tuhan, apakah ini saatnya aku pergi dari Kapernaum, Bapa? Mungkin saatnya ini aku melanjutkan pelayanan ke Galilea. Itu kan pasti keputusan-keputusan yang dibuat setelah dia bercakap-cakap dengan Bapa di surga.
kunci mau punya compassion, mau committed to the vision, mau punya kuasa, ya bergaul, akrab. Yohanes 15 ayat katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kamu ranting, akulah pokok anggur. Itu nyata, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Ya lagi-lagi ke saat teduh dan firman Tuhan. Lagi-lagi ke saat teduh dan doa dong Kak Devre, gitu ya. Ini mah Kak Faru bisa bawain. Ya mohon maaf, memang tidak ada kunci lain. Ini juga sebenarnya tamparan keras buat KDV sebagai juga staff yang udah sekian lama melayani Tuhan, tapi maaf ya, KDV lagi kantor, tadi ada teman KDV dia nanya, jadi mesti persiapan baca firman gitu. Tapi apakah dalam kebiasaan dan rutinitas itu sebenarnya aku sedang bergaul akrab dengan Tuhan? Jangan-jangan pelayananku nggak berkuasa. Tuhan nggak berkenan. Itu mengerikan banget, capek-capek begitu. Ya ampun gitu. Ntar nggak ada kuasanya. Mati lawak nih. Buat apa? Enggak. Kalau teman-teman mau pelayanan kita berkuasa, bergaulah akrab dengan Bapa di surga. Yang terakhir, kuncinya, miliki visi pelayanan yang jelas. Ya, tanya, ngobrol banyak sama kakak-kakaknya. Kayaknya ada tadi yang 2019 yang baru ya, mana tadi gerombolan bertiga tuh. Udah selesai belum tuh, mereka udah kabur ya. Nah kan ada banyak kan yang baru. Bisa ngobrol sama Kak Junita. Wah itu dia mereka tuh. Nggak usah malu-malu. Bisa tanya sama kakak yang lain yang udah pernah. Ya thank you ya. Udah ada visi Ukrida ini gitu. Atau kita mau ngapain sih ke depan gitu. Mau dibawa kemana gini pelayanan kita ini gitu. Yang ngelihat adik-adiknya gitu yang masih bingung-bingung pelayanan, dampingi, doakan. Seperti kamu menerima keyakinan dari Tuhan dalam mengerjakan pelayanan, semestinya kita juga mendampingi adik-adik kita ini. Iya kan? Miliki visi pelayanan. Nggak ada kunci lain supaya kita bisa tetap fokus pada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Ya katanya ada sesi tanya jawab. Aku nggak tahu nanti mau serahkan ke Faro aja kali ya yang memoderasi. Silakan. Oke, terima kasih buat firmannya Kak Deve. Menikmati sebenarnya beberapa kunci yang memperlengkapi kita menjadi seorang pelayan yang berkualitas. Nah, teman-teman saya persilakan gitu, teman-teman kalau ada pertanyaan terkait firman tadi yang dibawakan KDV ataupun seputar pelayanan yang mungkin teman-teman masih bingung bisa dipertanyakan sekarang. Silakan teman-teman. Atau aku mulai dengan satu pertanyaan Kak DV. Tadi berbicara tentang otoritas Tuhan yang mungkin ketika pada akhirnya ketika peristiwa di Kapernaum yang mungkin pengajaran di sana waktu itu terlihat seperti rutinitas gitu Kak, dan akhirnya ketika Tuhan datang ya para jemaat melihat sesuatu hal yang baru dan penuh kuasa. Nah, berbicara tentang rutinitas di sini aku mau nanya secara pribadi, terkadang kita
supaya terkesan nggak rutinitas gitu. Gitu. Pelayanan, ini pertanyaan penting banget nih, khususnya buat teman-teman pengurus yang udah sekian lama malang melintang, apalagi kalau udah dari siswa gitu melayani ke kampus, melayani lagi, hidupnya melayani gitu. Ada 2 sih tadi kuncinya ya, ada satu quote dari Ade Rai, saya nggak menyangka ya, quote Ade Rai ini saya ingat. Saya sebenarnya agak geli-geli gimana gitu ya dengan binaragawan, tapi entah kenapa perkataan sih inget terus gitu di otak saya. Jadi dia bilang gini, kita ini binaragawan, dia bilang, melakukan hal yang sama berulang-ulang setiap hari selama 8 jam, bertahun-tahun. Kenapa kita tidak berhenti melakukan? Because we are expecting different result. Kita melakukan yang berulang-ulang dengan ekspektasi yang berbeda. Harapannya akan berbeda. Coba tanyakan pelari maraton. Dia pasti akan lari dengan rute yang sama, dengan speed yang sama, dengan pace yang sama, berulang-ulang, tapi durability, apa artinya durability itu? Daya tahan. Pasti berbeda. Kemudian persistence, ketekunan, pasti berbeda. Kita bisa bayangkan ketika kita melakukan sesuatu jangan yang sedang Tuhan proses ya kita. Yang mau Tuhan bentuk pertama-tama di pelayanan ya kita. Apa? Supaya kamu tahan uji, supaya kamu tekun, kamu ngerti apa artinya tuh megang visi. Sekalipun kamu nggak bisa lihat itu di depan sekarang, kamu tetap lakukan. Situ. Kuncinya bagi saya di 2 itu ya. Ya kalau tadi Tuhan Yesus menunjukkan compassion. Mungkin aktivitas bisa sama, misalnya kalau dia pemusik ya main musik aja gitu, lagunya mungkin banget dinyanyiin di persekutuan doa ataupun di ibadah. Tapi dengan hati yang berbelas kasih, berdoa semoga lagu itu menyentuh ketika itu tiap kali dimainkan. Dengan visi apa? Bahwa kita sedang memberitakan Injil bukan cuma kayak KDV gitu ya. Atau kayak Kak Junita gitu, menyerahkan diri sebagai staf di Ukrida. Enggak, atau kayak kakaknya Faro, Kak Jeki, menyerahkan diri sebagai staf bagi perkantas. Enggak, teman-teman semua nih, Feby, Ruth, Leoni, semuanya, orang-orang yang ada di sini, ini berapa sih kita? 19. Ini kita sedang memberitakan Injil dengan cara kita yang masing-masing yang berbeda-beda. Committed to the vision. Adirai bilang sekalipun kita tidak tahu atau tidak bisa merasakan dampak yang langsung, tapi ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, we expect a different result. Pasti hasilnya berbeda. Kira-kira gitu ya. Kak Junita udah sedih tuh. Kenapa Kak Junita? Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan teman-teman yang mau nanya seputar pelayanan mungkin. Silakan. Feby, Ruth, Leoni, mungkin tadi diskusi, mungkin ada yang mau didiskusikan untuk dipertanyakan gitu.
quote-nya sebentar ya, aku jadi lupa loh. Jadi we do the same thing every day but expect a different result. Kira-kira kayak begitu ya. Nanti aku kasih deh screenshotnya deh, nanti aku kasih ke Junita, nanti Junita bisa sebar ke teman-teman di Ukrita kalau mau itu ya. Ada Aderai, Junita ngefans sama Aderai ya. Aku juga gak nyangka sih Jun, sungguh ini kayak 2020 ini random banget. Gue bisa inget kamu. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita mau tutup nih dalam doa. Ada lagi teman-teman? Aku boleh deh. Misalnya kayak gini Kak, kondisinya kita tuh, ini terjadi di aku pribadi sih. Jadi mungkin tadinya kan kalau misalnya masih kita nggak dirumahkan gini, aku cukup aktif ngambil beberapa pelayanan. Tapi setelah dirumahkan, akhirnya aku ngerasa kayak, kok banyak banget ya jadinya ya, kayak gitu, jadi kayak nggak kepegang pelayanannya. Terus salah nggak sih Kak kalau misalnya aku mikir kayaknya yang ini nggak dulu deh pelayanannya gitu Kak. Kira-kira gimana Kak tanggapan Kakak? Tentu tidak salah sebenarnya. Ingat nggak yang ini nih? Sebentar, KDV putar dulu yang ini. Mana tadi? Nah ini. Ingat nggak yang ini? Pelayanan berhasil, dicari orang, pelayanan makin banyak. Tapi Tuhan Yesus malah pergi ke Galilea. Jadi memilah dan memilih itu sesuatu yang perlu kita lakukan memang justru. Ya. Tetapi juga jangan sampai kayak membenarkan, oh ya Tuhan Yesus saja milih-milih, terus kemudian kita jadi picky. Itu tidak terjadi pada diri Tuhan Yesus. Tapi lihat, Tuhan Yesus waktu di rumahnya Simon Petrus melayani semua orang. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau terjebak pada arus aktivitas atau kondisi. Enggak. Jadi itu kayak dua kutub yang istilahnya kayak pendulumnya jalan terus gitu loh, bergerak. Enggak stay gitu. Artinya apa? Kita harus bisa mengkontrol, jangan sampai kita kehilangan visi, sehingga akhirnya kayak kerjain aja gitu aktivitas pelayanan, tapi kita juga jangan sampai nggak mau gitu berbelas kasih sehingga akhirnya pilih-pilih melayani orang. Artinya bukan pilih-pilih ya, maksudnya kita nggak mau jadinya melayani orang. Belas kasih dengan committed to the vision itu harus dua-duanya ada dalam diri seorang pelayan ya. Itu Rosinda. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, benar. Maksudnya nggak salah untuk kita memilah dan memilih pelayanan, tapi yang kamu harus uji adalah ketika kamu mengatakan tidak pada satu pelayanan, apakah itu sedang menunjang visinya Allah? Kamu sedang setia pada visi? Atau kamu sedang kehilangan compassion? Artinya sedang nggak mau repot-repot gitu, nggak mau capek-capek gitu. Thank you Kak Dev. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain kalau masih ada. Sebelum kita aku serahkan ke Ella, terkait yang ini sih, rutinitas juga mungkin. KDV pernah nggak sih ngalamin, maksudnya ya kan KDV juga udah lama juga di Perkantas, walaupun mungkin untuk jadi staf lapangan masih tergolong baru ya Kak, sebelumnya staf kantor, pernah mengalami kejenuhan mungkin di dalam aktivitas pelayanan yang rutin kayak gitu, pernah nggak Kak? Yo tentu.
Tentu banget. Nggak Apakah sering sih, mungkin nggak sering tapi gitu ya. apa yang dilakukan sama Kak Diva ketika mengalami kejenuhan? Ya kayak yang tadi Kak Junita bilang kan KDV sebenarnya udah aku masuk jadi staf perkantas tuh 2006. Siapa di sini yang baru lahir 2006? 2006. Jadi tapi aku studi itu kan 2016. Jadi ada waktu kira-kira 9 tahun ya. Aku jadi staf kantor. Setelah studi lanjut aku ngambil master aku pulang ke Indonesia, itu aku jadi staf mahasiswa. Sekarang kan aku staf medis. Jadi aku jadi staf mahasiswa itu kurang lebih 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun aku jadi staf mahasiswa. Waktu awal-awal kerja, itu aku semangat banget, tapi di tahun kedua, itu aku ngalamin, apa ya, masa gue mau sih gini-gini aja. Tahun kelima juga kayak gitu. Kayak apa ya, kayak ditarik. Jadi aku dulu punya mimpi pengen masuk ke Bappenas. Ya ada Bappenas atau KPK gitu. Jadi aku pengen banget masuk ke dua itu gitu. Nah waktu itu aku pengen kayak ya udah deh kayaknya di sini deh gitu. Tapi dalam bergumul, berdoa, terus kemudian akhirnya enggak. Tuhan bilang enggak, stay lanjut setahun sampai 2 tahun. Nah di tahun ke-7 itu aku bener-bener udah bilang sama Tuhan aku nggak kuat lagi. Aku kayak udah capek, nggak tahu mau ngapain. Masa datang ke kantor harus bergumul nangis gitu. Kayak kok ini gue kayak mau datang ke penjara gitu ya. Ini direkam lagi mati gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bos gue juga tahu. Jadi aku datang tuh di tahun ke-7 ya Jun. Setiap datang ke kantor tuh nangis. Karena apa? Aku udah jenuh, kayak udah nggak semangat, nggak mau. Tapi aku sadar aku nggak mau kayak gitu. Tapi aku nggak ada pilihan lain selain datang. Karena aku udah bilang sama perkantas waktu itu ya udah tahun ke-7. Nggak apa-apa Angela, bos aku udah ini kok udah kebal sama aku. Nah terus akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan gak kasihan ya sama aku ya gitu. Tuhan gak kasihan sama aku masa kayak seperti orang yang dibawa ke penjara sih gitu, datang ke kantor ini setiap hari menangis cuman karena aku nggak kuat menahan apa ya kejenuhan ataupun udah ngerasa tawar hati gitu, kayak hatinya tuh kayak kebas gitu loh, kebas yang nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Ya udah terus akhirnya aku bilang waktu itu, terus kemudian aku putusin untuk ya udah kali ya aku studi. Nah disitulah dari tahun ke-7 itu sampai tahun ke-9 aku persiapan studi 2 tahun. Baru tahun ke-10 aku berangkat studi. Nah in the meantime kalau aku lagi jenuh, ada 3 hal yang aku lakukan Jun. Yang pertama aku ganti ritme aktivitas aku. Kedua, aku selalu mendisiplinkan diri untuk ambil sesuatu yang di luar kegiatan aku pada umumnya. Misalnya apa? Aku ini staf kantor ya, tapi aku selalu ambil kursus-kursus gitu ya yang berkaitan dengan pelayanan lapangan. Walaupun nggak ada kaitannya. Tapi aku nggak tahu, aku pikir kayaknya this is something good, added some value. Aku mungkin nggak akan pakai sekarang, tapi aku nggak tahu kapan pakai, tapi aku butuh nuansa baru, challenge baru. Itu yang aku perlu waktu itu. Jadi ketakutan aku waktu mau komit lama di perkantas adalah aku stuck. Itu yang paling aku keberatan ya. Maksudnya ada banyak teman-teman yang mungkin keberatannya masalah dana, masalah ini dan itu, tapi yang paling berat buat aku waktu itu adalah masalah stuck. Aku nggak mau stuck gitu, nggak berkembang. Nah, waktu itu aku ikut beberapa kursus di luar maupun di Indonesia yang singkat-singkat, sebulan, 2 bulan gitu, untuk dapat challenge baru. Ketiga, ketika aku nggak bisa keluar apapun gitu, aku cuma minta sama beberapa teman
untuk doain aku secara rutin. Jadi waktu itu aku pernah sampai bahkan nggak bisa saat teduh gitu, ataupun malas bersatu teduh ada kali sebulan 2 bulan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya sampai sebegitunya, bayangin ya, ini jangan dituria di KJK, ntar gue nggak diundang lagi di gereja. Staffnya nggak pernah saat teduh sebulan, gila. Mau ngomongin kualitas pelayanan, aduh, habis dilantik lagi Word Assembly. Aduh, gawat. Alfa, yaudah ya, kita diem aja di sini. Faro jangan bilang-bilang Bang Jeki. Gue diomelin sama Jeki. Tapi aku cuma bilang ke beberapa sahabat dekat aku cuma bilang gini, aku lagi nggak bisa doa, lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian yang jadi apa namanya ya? Aku waktu itu bilangnya apa ya? Oh ya, pembela aku di depan Tuhan. Pembela. Jadi aku bilang sama dia, sama teman-teman aku lagi nggak bisa berdoa buat aku lagi nggak bisa baca firman buat aku, kalian baca firman, kalian berdoa buat aku jadi pembela aku di depan Tuhan. Nah, aku bilang kayak gitu. Jadi setiap kali aku mengalami kayak gitu-gitu, itu hal ketiga itu selalu aku lakukan. Jadi baik juga ya teman-teman pelayan di sini gitu ya, membiasakan diri untuk terbuka se-fragile itu. Ya, Junita juga bisa kok sharing ke yang di bawah gitu. Supaya mereka juga sadar dan mengerti bahwa kamu itu juga butuh ditopang dalam doa. Nggak melulu figurnya seperti Kak Junita yang tangguh, yang bisa jadi tempat curahan hati siapapun, ya itu benar, tapi kita terbatas. Dan teman-teman juga bisa saling mendoakan Kak Junita mendoakan kalian. Tapi intinya keterbukaan dalam diri seorang pelayan itu penting untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan itu. Semakin kita berpura-pura, beban itu akan semakin berat dan kita akan semakin crash, kita semakin rapuh, semakin istilahnya kalau jatuh itu berantakan langsung. Jadi lebih baik buka diri ya, bilang bahwa ya kita memang lagi nggak enjoy, nggak nikmatin, kita butuh dukungan doa dan lain sebagainya. Tapi ambil kegiatan. Makanya kadang-kadang di pelayanan Perkantas Jakarta sekarang ini pun aku usahakan untuk ngambil pelayanan ataupun kegiatan yang istilahnya nggak bersinggungan langsung lah dengan Perkantas, walaupun ada kaitannya gitu. Entah aku kebenaran Indonesia misalnya, atau aku lakukan kegiatan lain, aku ngambil kursus filsafat misalnya apa gitu, beda-beda. Kayaknya kombinasi itu pun penting. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita terbawa arus aktivitas sehingga kehilangan visi itu tadi. Itu sih Jun. Sangat ide. Nanti kita bisa chatting kok. Gimana, ada lagi? Kak Jun lagi butuh retret tuh katanya. Kata Faro. Ya udah kalau nggak ada lagi kita tutup dalam doa aja gimana Faro, atau boleh Kak, kayaknya udah cukup. Ya teman-teman, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan menolong kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada siang sore hari ini. Engkau menyatakan kualitas-kualitas pelayanan yang telah Kau tunjukkan ya Tuhan ketika Engkau di bumi ini. Bagaimana Engkau mengajar dengan penuh kuasa dan mendemonstrasikan kuasa itu atas roh-roh jahat. Kau sanggup ya Tuhan mentransformasi hidup manusia. Kau juga menunjukkan kualitas hatimu dengan terus berbelas kasih kepada orang yang menderita dan mengalami sakit penyakit. Tapi Engkau juga ya Tuhan tidak hanyut dalam segala aktivitas arus kondisi yang seakan-akan bisa menggeser Engkau dan menggeser visi kenapa Engkau hadir di dunia ini Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memiliki kualitas-kualitas seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan.
Kami orang-orang yang lemah, membutuhkan kuasa Tuhan yang sempurna untuk bekerja dalam diri kami. Kami orang-orang yang egois, membutuhkan kasih Allah yang berbelas kasih, hati Allah yang berbelas kasih untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang kami layani. Kami yang gampang sekali terombang-ambing oleh berbagai kegiatan dan juga hal-hal lainnya. Tolong kami untuk setia terhadap visi Tuhan dalam mengabarkan Injil dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kampus kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami dan kondisi kami. Kasih karunia Tuhan cukup bagi tiap-tiap kami. Bagi kami yang sedang merasa keletihan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Ya Allah, penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Tolong kami Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menopang kami dan memampukan kami. Sehingga kami kembali menikmati apa artinya sukacita melayani Raja yang mulia. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh sharing, boleh bertanya jawab, boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kembalikan ke MC ya. Amin. Oke, terima kasih Kak DP. Apakah suaraku terdengar jelas, teman-teman? Oke. Aku di rumahku sinyalnya agak kurang bagus, jadi aku nggak open kamera dulu ya, teman-teman. Yang penting suaranya terdengar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Aku persilahkan kepada Antoni untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Silahkan Antoni. Mari teman-teman, kita memulai doa syafaat kita. Kita satukan hati ke dalam Tuhan. Kita teduhkan hati kita, jauhkan hati kita dari segala aktivitas apapun. Mari kita fokus dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas pelayanan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kak DV Tampung Bolon Tuhan. Semoga bisa menjadi kuat bagi iman kami Tuhan yang dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membawakan doa syafaat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami belum memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang pertama, bersyukur untuk pemimpin kelompok kecil dan pengurus yang sudah bersedia untuk melayani dan berdoa agar 1 tahun kepengurusan bisa berjalan dengan baik. Koordinasi lancar walaupun sejauh ini masih online. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemimpin kelompok kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan atas para pemimpin yang telah membimbing anak-anak PKK Tuhan agar anak PKK bisa menjadi yang lebih baik Tuhan, yang bisa melayani-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan Tuhan juga terima kasih dalam kepengurusan KPM Tuhan Yesus yang berjalan nusantara walaupun online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dalam kesatuan hati kami Tuhan, dalam bidang apapun kami bisa melayani Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Yang kedua, kita berdoa agar PKK bisa memegang komitmen terus untuk memuridkan dan bisa menyisihkan waktu untuk kelompok kecil dan mampu memahami dan melakukan tentang bayar harga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas komitmen yang dipegang oleh PKK dalam memuridkan dan menyisihkan waktunya untuk anak-anak PKK Tuhan, supaya anak-anak PKK bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, berdoa bagi teman-teman yang berperan sebagai pengurus sekaligus PKK agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur waktu dan mendalami firman Tuhan serta semangat dalam memulihkan dan melayani. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teman-teman yang sudah melayani pengurus sebagai pengurus PKK. Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani tugas mereka, agar mereka bisa melayani-Mu dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih takut akan Tuhan, dan bisa membuat jalannya ibadah menjadi lancar dan lebih fokus dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.
Mari teman-teman, yang keempat, kita doakan program kerja di setiap bidang PM Ukrida agar bisa terlaksana dan dapat menjadi wadah pertumbuhan iman mahasiswa Ukrida di tengah pandemi dan yang serba online ini. Mari teman-teman kita satu dan dua. Tuhan Yesus, terima kasih atas program kerja yang telah dijalankan oleh setiap bidang PM Ukrida. Tuhan, agar Tuhan bisa lebih hikmat dalam melaksanakan ibadah penuh iman kami, Tuhan, agar mahasiswa-mahasiswa yang sedang mungkin mengalami kesulitan dalam kondisi pandemi ini diberikan kekuatan dan bisa menjalankan dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lalu yang kelima, mari kita berdoa bagi angkatan 2017 yang akan menghadapi ujian seminar proposal agar bisa mempersiapkan dengan baik materinya dan memiliki ketenangan dan semangat dalam menghadapinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kakak tingkat kami angkatan 17 agar bisa menghadapi ujian dengan baik, Tuhan Yesus, dan bisa mengerjakan tugas dan proposal dengan baik dan lebih teliti lagi nih Tuhan, dan mengerjakan tugas mereka dan ujian mereka dengan jujur Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan dan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu amin. Oke, baik. Terima kasih Antoni sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya, kita sudah sampai di penghujung pemilihan kita hari ini. Ada beberapa poin yang mau aku sampaikan. Tadi dari firman KDP sangat bermanfaat sekali, sangat menegur sekali ya. Ada 3 poin tadi kan yang dijelaskan, ada dari kuasa, tentang otoritas. Jadi pelayan yang berkualitas adalah ketika kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan kita di poin kedua mampu memberikan belas kasihan juga kepada orang-orang kita layani juga, dan kita memiliki komitmen yang kuat di dalam menjalankan misinya. Kita sebagai pelayan Tuhan memiliki kuasa yang ada pada Tuhan dalam diri kita. Itu sampai kapan sih kan? Dalam hidup kita juga panggilan kita sebagai pelayan Tuhan gitu kan. Sampai kepada akhir dari hidup kita harusnya memiliki ketiga poin tadi yang sudah kali dijelaskan. Mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Aku persilakan kepada Jane. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Aku persilahkan kepada KDP untuk menutup kita di dalam doa. Mari teman-teman kita menutup ibadah kita dengan doa. Terimalah ya Tuhan persembahan pujian kami dan juga diri kami menyerahkannya kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa dibina dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama pada siang sore hari ini. Kami menyerahkannya kembali ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sisa waktu sepanjang hari ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan tolong kami untuk bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih KDP. Langsung aku serahkan kepada Kak Faro. Oke, terima kasih buat pelayanan hari ini, khusus buat pelayanan firman yang dibawakan KDP. Terima kasih KDP buat firman sharing yang tadi boleh kita nikmati bersama. Terima kasih juga buat para pelayan yang sudah melayani. Ada WL Angela, manajemen 2018, Singer, ada Jen, Andotri, ada Anthony, dan Messi saya sendiri. Next, ada beberapa pengumuman. Mungkin pengumumannya mengingatkan kembali teman-teman. Nah, di sini kita ada YouTube PM Kuliah Official, dan di sana ada berbagai video yang rekaman video ibadah PM, baik itu KPI maupun PM Celebration, bahkan persekutuan doa juga, dan ibadah pembinaan ini pun nanti akan di-upload lagi. Jadi teman-teman boleh menikmati kembali kalau teman-teman pengen nonton, dan kalau terberkati teman-teman juga boleh share ke teman-teman pengurus yang mungkin belum hadir saat ini, jadi bisa digunakan untuk boleh menolong teman-teman yang lain. Next, nah ini IGPM ya, aku rasa semua udah tahu ya. Ini Instagram PM. Teman-teman segala informasi kalau mungkin lagi bingung di sini bisa diakses. Dan tadi kalau misalnya ada masukan dari teman-teman terkait pelayanan ataupun hal lain, teman-teman boleh menghubungi Instagram Prime ya, jadi boleh komunikasi aja di situ. Nah, persekutuan doa tiap hari Rabu ini jam 5, diharapkan juga teman-teman boleh ikut mengurus PKK maupun pelayan. Gitu. Dan info juga buat kampus 2 ada ibadah KPM tanggal 27 November nanti, setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan ibadah PM kita akan diadakan kembali tanggal 7 Desember. Jadi teman-teman diharapkan untuk boleh join. Itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman. Mungkin kita mau foto dulu ya. Jadi dokumentasi buat teman-teman, silakan menyalakan kameranya. Oke, nah tadi harapan sih nyalain kamera dari awal ya, supaya kita bisa melihat semuanya. Bukan pas di foto doang. Oke, ini ada 17 orang. Sudah semua kah? Oke, aku ambil ya. 1,
2, 3. Oke. Bentar. Oke teman-teman, demikian ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman semua. Para pelayan nanti kita 2 pelayan yang keluar.